Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Selamat pagi buat kita semua di pagi hari ini di cuaca yang dingin, hujan-hujan. Orang semua bersyukur boleh terkumpul di rumah keluarga Sumise berkenaan dengan hari ulang tahun Ali Sune yang ke-34 tahun. Dan ibadah syukur pada pagi hari ini akan dipandu dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Rimawati Waitana Sarjana Teologi. Dalam persiapan, mari kita berdiri dan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa di dalam surga di pagi hari ini. Engkau memberikan karunia berkat bagi kami untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga Sumisi, di mana saudara Abi Sunye boleh berhari ulang tahun yang ke-34. Kami yakin dan percaya berkat ini dari Tuhan, dan ibadah syukur akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Rimawati Waitana Sarjana Teologi. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta dan bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari sekali lagi kita angkat satu pujian ibadah saat yang teduh. Mari kita takdiskan ibadah ini. Penolong kita ialah Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk ada lagi di hari baru ini, untuk menikmati lagi semua kasih karunia-Mu dalam kehidupan pribadi keluarga, bahkan terlebih bagi kami semua dalam persekutuan, pelayan khusus, bahkan tim doa perangkat pelayanan yang ada di kolom 4 bersama dengan keluarga Sumise di hari ini. Sebab Tuhan Allah yang telah menganugerahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan saudara Aldi, sehingga hari ini boleh membilang usia ke-34 tahun. Untuk itulah Tuhan alasan kami ada di hadapan-Mu, sambil kami memohon Tuhan yang akan memberkati sekalian kami. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang hendak diberitakan, dibentangkan sebentar. Sebab kami tahu Tuhan, kami punya keterbatasan untuk memahami, untuk mencari tahu apa maksud dan kehendak-Mu memberikan firman Tuhan ini bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kerja Roh Kudus yang tetap menjadi bagian dalam kehidupan semua kami di pagi ini, supaya firman Tuhan yang boleh diberitakan benar-benar boleh kami hayati, kami maknai itu dalam perjalanan kehidupan kami teristimewa bagi saudara Aldi yang boleh mengucap syukur dengan usia baru yang Tuhan Allah anugerahkan. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami Bapa. Inilah kami yang datang bermohon, yang datang bersyukur, kiranya Engkau berfirman bagi kami di pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Di pagi hari ini saya mengambil pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 kita baca mulai dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Amsal pasal 10 ayat 26 sampai dengan ayat 32, firman Tuhan berkata begini: seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut
akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, teristimewa keluarga Senese, bahkan terlebih khusus saudara Aldi yang hari ini oleh karena perkenanan Tuhan boleh ada di usia yang ke-34 tahun. Siapapun kita pasti mengharapkan bahwa ada kehidupan dan umur panjang yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan yang pasti bahwa ketika kita berharap, meminta, memohon kepada Tuhan ada umur panjang, itu berarti semakin bertambah usia, itu berarti orang semua akan diperkenankan untuk memasuki usia lanjut. Tetapi bukan hanya sekedar demikian. Kita juga minta ketika orang berhari ulang tahun bukan cuma umur panjang. Sebab kalau cuma umur panjang tanpa orang minta sehat, badan kita, kuat tubuh kita, apalah artinya kehidupan dan umur panjang yang Tuhan beri. Nah, karena itu setiap kali orang mau beribadah, mengucap syukur dengan ulang tahun seseorang, orang pasti berdoa, orang pasti minta supaya tahun depan pun diberikan umur panjang, tetapi juga diberi sehat kuat dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan Allah berikan. Nah, firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal pasal 10 ini terlebih khusus dalam ayatnya yang ke-27 yang berkata begini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu kita boleh melihat pengamsal di sini yaitu Salomo, dia sebenarnya mau membandingkan bagaimana kehidupan orang fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita membaca mulai dari ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-32 dalam pembacaan Alkitab ini ada banyak hal yang boleh kita bandingkan. Salomo membandingkan bagaimana kehidupan orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, dan bagaimana kehidupan orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah, orang yang hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan dirinya untuk menjalani kehidupan yang dia berikan. Tetapi juga yang harus kita lihat di sini, takut akan Tuhan di sini bukan berarti takut, perasaan takut seperti misalnya orang mau melewati satu jalan yang gelap, ada perasaan takut. Bukan demikian. Atau juga perasaan takut kalau orang misalnya mau lewat di lokasi pekuburan, ada rasa takut. Bukan demikian. Tetapi takut akan Tuhan di sini artinya bagaimana kita sebagai orang percaya, orang benar akan hidup menjadi orang percaya yang dapat menghormati Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana orang mau menjalani orang kehidupan untuk takluk sepenuhnya kepada kuasa Allah. Bahkan terlebih lagi untuk dapat melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam firman Tuhan ini ada banyak hal yang boleh kita lihat. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan
akan diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan, yaitu orang-orang fasik, dikatakan tahun-tahun orang fasik diperpendek. Bahkan pun kalau kita melihat dari ayat-ayat juga selanjutnya, dikatakan juga harapan orang fasik menjadi sia-sia, tetapi harapan orang benar menjadi sukacita. Dan orang juga yang hidup dalam takut akan Tuhan dilindungi oleh Tuhan dalam ayatnya yang ke-26. Tetapi orang fasik termasuk juga orang jahat dikatakan dibinasakan jalan kehidupannya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Raja Salomo ini dengan hikmat Tuhan, dia mau membandingkan bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupannya pasti diberkati oleh Tuhan dengan umur panjang, dengan perlindungan Tuhan, dengan penjagaan Tuhan, dengan pertolongan yang Tuhan anugerahkan dalam ia menjalani kehidupan dan umur panjang. Nah, oleh karena itu di hari yang penuh dengan syukur dan sukacita bagi keluarga Sumese, karena anak kekasih saudara Aldi hari ini ada di usia yang ke-34 tahun. Firman Tuhan ini kiranya yang akan tetap terus menjadi bagian dalam saudara Aldi hendak menapaki kehidupan di usia 34 tahun sebagai seorang muda dengan begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik dalam kehidupan keluarga sebagai seorang anak, sebagai seorang pelayan di tengah-tengah jemaat Kolom 4, tetapi juga dengan begitu banyak tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan Allah anugerahkan. Maka firman Tuhan ini kiranya yang akan menjadi kekuatan bagi Ali untuk menjalani kehidupan di usia muda dengan umur 34 tahun. Bahwa jadikanlah selalu kehidupan Ali untuk menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka bukan hanya usia 34 tahun yang Tuhan Allah karuniakan, tetapi ada usia-usia selanjutnya yang Tuhan berikan. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan janjikan lewat firman Tuhan ini. Tetapi takut akan Tuhan seperti yang diungkapkan tadi, yaitu tetaplah selalu taat dan setia kepada Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan dalam perjalanan kehidupan Ali. Takut akan Tuhan juga itu berarti Ali juga akan selalu hidup mengandalkan Tuhan di segala sesuatu kehidupan yang Ali lakukan. Bahkan ketika Ali akan selalu melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, andalkan Tuhan. Dahului Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan, yang direncanakan di usia baru ini. Sebab tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, sebesar apapun rencana kehidupan kita, dan apapun tanggung jawab yang kita lakukan, sekecil apapun itu, jika tanpa orang memohon campur tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka yang kita kerjakan, yang kita rencanakan itu akan sia-sia. Nah, semoga dengan usia berkat Tuhan yang Tuhan berikan di hari ini, yang merupakan bagian karya kasih Allah yang mengasihi Aldi tanpa pamrih, maka biarlah Aldi juga tetap mengasihi Tuhan Allah dengan selalu hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan, sehingga hari-hari dan tahun-tahun kehidupan Aldi selalu ada dalam keberkatan dari Tuhan. Tuhan juga yang pasti akan memampukan kita sebagai orang tua untuk tetap terus dapat mendampingi Aldi menjalani kehidupan masa mudanya. Dan orang melewati masa muda, lika-liku kehidupan yang telah orang lewati, itu juga yang akan menjadi panduan bagi Aldi dalam orang sebagai orang tua untuk mendidik, untuk mengajar segala sesuatu yang terbaik. Usia 34 tahun, usia yang semakin dewasa. Dan semoga kedewasaan ini pula ia akan membuat Ali untuk tetap terus mengingat Tuhan Allah sebagai pencipta dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan lakukan bagi kehidupan Ali. Nah, semoga firman Tuhan ini
menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi Aldi untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di usia 34 tahun. Selamat ulang tahun untuk Aldi, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga selamat bersuka cita untuk keluarga Semese dengan berkat yang Tuhan karuniakan bagi anak terkasih Aldi. Tuhan Yesus memberkati orang sampeyan. Amin. Kita akan memberikan, sebelum kita berdoa syukur, mari kita mendengarkan kesaksian dari yang berhari ulang tahun. Terima kasih atas kesempatan untuk kesaksian saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Tuhan dalam penyertaannya dari bulan Januari yang lalu tahun 2022 sampai dengan bulan Januari ini 2023 masih bisa diberikan nafas kehidupan, masih bisa berkumpul bersama keluarga walaupun banyak pergumulan yang dilewati di tahun yang berjalan, tapi itu bisa dilewati karena campur tangan dan kemurahan Tuhan, mulai dari dalam pekerjaan, kesehatan, yang barusan masuk rumah sakit pertama kali dari kecil sampai sebesar umur 33 tahun, baru kali itu masuk rumah sakit, baru kali itu dapat infus yang juga pas masuk memang takut sekali, apalagi ada tindakan untuk operasi. Dari awalnya cuma luka kecil sampai dokter bilang harus ada tindakan untuk pembedahan, akhirnya dibelah, lumayan prosesnya 1 minggu di rumah sakit, meminta pertolongan Tuhan, dan semuanya dari proses awal sampai di dalam rumah sakit sampai proses pulang di rumah tidak ada masalah sama sekali. Itu karena semua pertolongan Tuhan, doa kepada Dia sehingga Dia bisa memberikan kesembuhan. Sekali lagi itu dari kesaksian saya. Untuk melengkapi kesaksian saya, kami akan keluarga membawakan puji-pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Mari torang sebelum berdoa, torang makasih karo Pak Aldi dengan torang melakukan sama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat
selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, bahkan pun persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Bahkan terlebih lagi keluarga Sungai Sumaisel. Tuhan menganugerahkan kami sehat kuat, hari baru untuk mengawalinya bersama dengan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur kaum keluarga di sini. Mengingat dan menyaksikan bagaimana kebaikan dan kemurahan hati Tuhan untuk jadi bagian dalam kehidupan keluarga Sungai Sumaisel, bahkan teristimewa dalam kehidupan saudara Aldi Sungai yang oleh karena perkenanan-Mu ada di usia 34 tahun. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan yang telah berkarya di tengah-tengah kehidupan yang dijalani oleh saudara Aldi sampai di usia 34 tahun. Tuhan yang telah menenunnya sedemikian indah, mulai dari kandungan ibunya sampai ada di usia 34 tahun. Ada begitu banyak hal yang telah dinikmati, yang telah dirasakan, yang boleh dialami dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai tiba di usia baru 34 tahun. Suka duka kehidupan yang ia jalani, berbagai musim kehidupan yang ia tapaki, semuanya Tuhan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, pembuktian iman yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh membawa Aldi untuk dapat mengucap syukur, untuk dapat menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Waktu yang lalu, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan datang menjumpai kehidupannya. Bahkan memasuki usia yang ke-34 tahun, ada gumul bersama dengan orang tua, bersama dengan pelayan dan Jemaat Kolom 4, sehubungan dengan sakit yang ia alami. Tetapi Tuhan, Engkau yang tetap terus berkarya di tengah-tengah kehidupan Aldi dalam pergumulannya. Para medis telah Tuhan pakai untuk dapat mengobati dan merawatnya. Sampai saat ini boleh merasakan kesembuhan yang Tuhan Allah anugerahkan. Biarlah ya Tuhan, dari setiap proses kehidupan yang dialami oleh Aldi, baik secara pribadi maupun dia sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi juga dia sebagai seorang pekerja, bahkan pun dia sebagai hamba pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap terus ada mendampinginya, Tuhan tetap terus memberikan dia sehat buat umur panjang, memberikan kebahagiaan, keberhasilan dan kesuksesan dalam ia meraih segala cita-cita, harapan dan bahan kerinduannya sebagai anak muda, tetapi juga dibuat berhasil dari setiap pekerjaan usaha yang ia lakukan, bahkan pun bersama dengan rekan-rekan pelayan yang ada di UPK Pemuda Remaja Kolom 4. Aldi juga dapat melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah persekutuan pemuda remaja Kolom 4, tetapi juga yang ada di jemaat. Kasih sayang Tuhan tetap terus menyertai hari-hari kehidupannya sebagai seorang anak muda. Apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupannya, berbagai karunia, berbagai talenta Tuhan yang akan memberkatinya, supaya dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dimanapun Aldi ada, dia dapat tetap terus menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan yang terus dipermuliakan di tengah-tengah kehidupannya, sikap perilaku hidupnya,
selalu berkenan kepada Tuhan, dapat menjadi teladan panutan yang baik bagi anak-anak muda yang lainnya. Ada banyak doa, ada banyak harapan yang ia taruhkan kepadamu Tuhan di usia 34 tahun ini. Apapun itu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dari setiap doa, dari setiap permohonan yang ia minta kepada Tuhan. Demikian juga dengan doa dan harapan dari Mama Papa untuk kehidupan anak terkasih Aldi di usia 34 tahun ini. Apapun doa mereka sebagai orang tua, kami yakin Tuhan sendengkan telingamu, mendengarkan setiap doa orang tua untuk seorang anak. Dan dengan cara Tuhan yang begitu banyak, dengan waktu Tuhan yang telah ditentukan, Tuhan akan menjawab semuanya itu. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan dan masa depan yang baik telah Tuhan sediakan untuk dinikmati, untuk dialami, dan untuk disyukuri oleh Aldi di kehidupannya. Ia akan selalu menjadi seorang muda yang takut akan Tuhan, menghormati, menghargai Tuhan, dapat melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupannya, sehingga seantero kehidupan di usia mudanya ini, dia tetap terus berkarya untuk menjadi berkat. Ya Bapa Sorgawi, kehidupan dari Aldi hari ini, esok, dan seterusnya, kehidupan juga dari Bapak Noldi, kehidupan dari Ibu Aleta bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya, semua Tuhan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buat kehidupan keluarga Sungai Sumeisei ini untuk tetap terus dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kesaksian Tuhan lewat setiap karya yang mereka lakukan, dengan berbagai karunia talenta yang Tuhan taruhkan. Tuhan tetap jaga lindungi mereka senantiasa. Tuhan tetap menganugerahkan sehat dan kuat bagi Bapak Noli dan bagi Ibu Aleta bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka, sehingga kebahagiaan hidup yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka boleh dinikmati. Setiap proses kehidupan boleh mereka jalani dengan penuh ucapan syukur, sehingga Tuhanlah yang akan selalu mereka jadikan sebagai satu-satunya penuntun dalam mereka menapaki kehidupan di hari esok di tahun 2023 ini. Terima kasih Bapak Sorgawi, kiranya sukacita dan ungkapan syukur keluarga Sungai Sumeisei, bahkan terlebih khusus sukacita dan ungkapan syukur Saudari Aldi di sepanjang hari ini, kiranya diberkati, dikuduskan oleh-Mu Tuhan. Diberkatilah juga pelayan khusus Bapak Penatua dan Bapak Diaken bersama dengan perangkat pelayanan yang ada di kolom 4, yang boleh Tuhan hadirkan ada di pagi ini dalam sukacita dan kebahagiaan kaum keluarga ini. Memberkati setiap pribadi-pribadi mereka bersama dengan keluarga, memberkati setiap kerja dan usaha mereka, memberkati setiap tugas dan panggilan pelayanan selalu dibuat berhasil oleh Tuhan, dan ada pertolongan dan keajaiban Tuhan yang boleh hamba-hamba-Mu ini nikmati dan rasakan bersama dengan keluarga masing-masing, karena mereka sungguh percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus akan tetap terus menyertai kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan pun pelayanan yang mereka nyatakan di tengah-tengah jemaat yang ada di kolom 4. Bahkan berbagai aktivitas yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap terus menjaga kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit, agar setiap berkat dan karunia Tuhan boleh tetap terus kami nikmati, kami syukuri. Tetapi juga Tuhan kuatkan iman kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan, masalah, berbagai kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami terus berseru kepada Tuhan, kami percaya jalan keluar tetap terus ada bersama dengan Tuhan. Ada persembahan yang boleh kami berikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami ini. Biarlah keberkatan Tuhan tetap terus mengalir dalam kehidupan kaum keluarga ini,
tetapi juga dalam kehidupan kami semua, lewat pekerjaan dan usaha kami. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami berterima kasih dalam persekutuan yang beribadah ini. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami dan syukur kami kepadamu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah ini dengan pujian Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akanlah tetap terus menyertai, memberkati keluarga Sungai Sumeise, memberkati perjalanan kehidupan saudara Aldi Sungai di usia 34 tahun, bahkan usia-usia selanjutnya, memberkati kita sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tetap berdiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ibadah syukur pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang tetap bersama-sama dengan kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga akan kadir kami, Ibu Pendeta Rimawanti Wointana Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan keluarga Darai Wointana, suami anak senantiasa ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan berkati itu, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Pendeta Rimawanti yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya ada ucapan dari, disilakan ucapan terima kasih, sambutan dari kaum keluarga, langsung dari Saudara Aldi atau si Ibu. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentu pertama-tama kami keluarga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kami. Bahkan pada lebih khusus pada hari ini, Tuhan boleh menambahkan usia 1 tahun bagi anak kami.
Aldi dan dia boleh menginjak di usia yang ke-34 tahun. Kami percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rimawanti dan Aino Intana STH yang boleh memimpin ibadah syukur pada pagi hari ini, bahkan terlebih sudah mendoakan kami keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Diucapkan terima kasih juga kepada Persis, Bapak Penatua Chris Bokang, Bapak Diaken Jeffrey Gelaru Rotensulu, Penatua Ibu Yunita Tumbol Mengilala, Bapak Hani Kalengkoyan yang boleh mengambil bagian pada ibadah syukur kami pada pagi hari ini. Tentu Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan hamba Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, dan memampukan dalam tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Dan tunggu sebentar ada pelayanan kasih dari keluarga.